Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Rahmawati, NIM 182111312 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 5I. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Talak dan Khulu. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih yang dimaksud dengan talak itu. Nah, kata talak itu sendiri berasal dari kata itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara bahasa, talak berarti memberikan, lepas dari ikatan, berpisah, ataupun bercerai. Kata talak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti bahwa perceraian antara suami dan istri telah menceraikan istrinya, sehingga dapat diambil kesimpulan maksud dari suatu ikatan yang secara makna memiliki ikatan seperti ikatan keluarga, ikatan nasab, ikatan pernikahan, ikatan saudara, dan lainnya. Sedangkan secara terminologis, talak itu menurut Sayyid Sabiq ialah melepas tali ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Oleh karenanya, talak juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, yang mana dengan hal ini pula menyebabkan haram terjadinya pergaulan antara suami dan istri sebelum adanya kata rujuk untuk melakukan pernikahan kembali. Jadi talak ini itu dijatuhkan kepada kepada istrinya. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar hukum talak. Nah, dasar hukum talak di sini ada yang didasarkan kepada Al-Quran dan juga didasarkan kepada hadis. Nah, adapun dasar hukum talak itu adalah diperbolehkan atau mubah, dijadikan sebagai jalan keluar atau sebagai jalan darurat ketika rumah tangga sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Kemudian apabila dilihat dari latar belakang terjadinya talak, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum talak itu bisa berubah menjadi wajib, haram, mubah, sunnah, dan juga makruh. Nah, dapat berubah menjadi wajib ketika hukum talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan jalan lain kecuali talak. Jadi talak itu udah mentok banget, harus dilakukan talak, seperti itu. Kemudian haram hukumnya, yaitu talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dibenarkan oleh syara. Jadi kadang alasannya itu nggak logis gitu loh. Kemudian mubah. Nah, mubah ini dapat hukumnya bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk sehingga tujuan perkahwinan yang diinginkan tidak tercapai. Jadi bisa jadi suami itu mentalak istrinya karena akhlak istrinya itu kurang baik ataupun sebagainya. Kemudian hukumnya bisa menjadi sunnah dan juga menjadi makruh. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam talak. Macam-macam talak ini dibagi menjadi 5 macam, yaitu ditinjau dari segi jumlah. Yang pertama ditinjau dari segi jumlah. Dari segi jumlah itu talak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah talak 1, yaitu talak yang pertama kalinya dijatuhkan suami kepada istrinya. Kemudian talak 2 yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk kedua kalinya dengan dua kaligus talak. Jadi jatuhkan tuh langsung talak 2 gitu. Kemudian talak 3. Nah, dalam talak 3 ini itu suami tidak boleh merujuk istrinya. Boleh dirujuk, namun istrinya harus menikah dulu dengan orang lain dan melakukan hubungan seksual dengan suaminya yang baru. Kemudian jika istri dan suami itu bercerai, nah, semantan istri itu baru boleh dirujuk kembali. Kemudian talak ditinjau dari segi waktu, itu ada talak sunni atau talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah, dan talak bid'i atau talak yang dijatuhkan bertentangan dengan tuntutan sunnah. Kemudian talak la sunni wala bid'i, itu talak yang tidak termasuk kategori dalam talak sunni ataupun talak bid'i. Kemudian dilihat dari tegas atau tidaknya talak diucapkan, itu ada talak syarih atau talak yang digunakan yang dijatuhkan dengan bahasa yang lugas. Kemudian talak kinayah yang dijatuhkan dengan kata-kata sindiran. Kemudian ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan terjadi rujuk, itu ada 2, yaitu talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah digauli. Nah, dalam talak raj'i ini ketika talak pertama dijatuhkan, maka suami dapat kembali rujuk dengan istri dan mengembalikannya pada ikatan perkawinan. Kemudian talak bain. Nah, talak bain
bain ini adalah talak yang tidak memperbolehkan kembalinya rujuk antara bekas suami dan bekas istri. Dan untuk mengembalikannya, maka istri harus melakukan perkawinan seperti yang saya katakan sebelumnya tadi. Nah, talak bain ini dibagi menjadi dua, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Selanjutnya ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak kepada istri, itu ada dengan ucapan, tulisan, isyarat, ataupun utusan. Nah, selanjutnya adalah hikmah dari talak. Hikmah dari talak itu sebenarnya banyak, tapi dapat disimpulkan bahwa talak itu hikmahnya adalah yang pertama mengakhiri hubungan suami istri yang sudah tidak harmonis. Jadi ketika keluarga perkawinan itu sudah tidak ada kata harmonis, ataupun jika dipertahankan itu tidak memberikan kemaslahatan namun malah memberikan mudarat, maka sebaiknya menjatuhkan talak itu diperbolehkan. Kemudian selanjutnya menyelesaikan permasalahan yang serius antara suami dan istri. Nah, ini ketika permasalahan itu sudah tidak dapat diatasi ataupun sudah mentok banget, maka boleh dijatuhkan talak. Selanjutnya mendapatkan ketenangan hati setelah berselisih antara suami dan istri. Jadi dijatuhkan talak, kan talak ada 3. Dijatuhkan talak pertama ataupun talak kedua itu ketika suami menjatuhkan talak itu kan kadang dengan perasaan emosi ya. Jadi ketika sudah menjatuhkan talak, terus ada talak 1 misalkan. Nah, itu setelah menjatuhkan talak, suami itu bisa menenangkan dirinya dulu, kemudian bisa merujuk istrinya karena mungkin talak itu dijatuhkan dengan penuh emosi. Nah, yang selanjutnya adalah khulu. Khulu itu berasal dari fi'il madi qala'a yang artinya melepaskan, menghilangkan, ataupun menanggalkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa khulu adalah memberikan hak kepada wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Kemudian adalah dasar hukum khulu. Nah, dasar hukum khulu itu ada 2, yaitu berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229 itu menjelaskan bahwa suami tidak boleh mengambil kembali mas kawin yang telah ia berikan kepada istrinya kecuali istri itu menjadikannya sebagai penebus agar suami itu menceraikannya karena sudah tidak ada kecocokan di antara suami dan istri tersebut. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis kedua hadis tersebut bahwa hadis tersebut menunjukkan tentang adanya khulu bagi wanita. Meskipun khulu diperbolehkan, tapi harus diikuti dengan alasan yang kuat. Jadi tidak boleh melakukan khulu itu tanpa alasan yang logis. Karena dalam hal seorang wanita atau istri meminta cerai tanpa alasan yang logis, maka diharamkan untuknya bau syurga. Kemudian macam-macam khulu. Talak khulu yang selanjutnya macam-macam khulu. Talak khuluk atau biasa disebut dengan talak tebusan merupakan talak atas permintaan istri dengan memberikan sejumlah tebusan atau iwat kepada suami agar terlepas dari perikatan. Nah, macam-macam khuluk ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada iwat khuluk sebagai imbalan beberapa manfaat dan hak. Sah jika pengganti khuluk berupa uang atau manfaat yang dapat dihargakan dengan harga seperti tempat tinggal. Kemudian yang kedua, iwat khuluk dengan tebusan menggugurkan mengasuh, yaitu apabila istri menghuluk suaminya dengan tebusan menggugurkan hak untuk mengasuh anaknya dari si suami, maka khuluk itu sah. Kemudian iwat khuluk dengan tebusan menyusui anak kecil. Yang selanjutnya yaitu iwat khuluk dengan memberikan nafkah kepada anak. Dan yang terakhir iwat khuluk dengan tebusan bebas dari nafkah iddah. Nah, yang terakhir ini apabila istri menghuluk suaminya dengan tebusan bebas dari nafkah iddah, maka khuluk itu sah dan suami bebas dari nafkah tersebut meskipun tidak diukur seberapa besar nafkah tersebut. Nah, yang terakhir adalah hikmah dari khuluk. Hikmah dari khuluk itu yang pertama adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Jadi kan suami itu boleh mentalak istri, maka Allah memberikan keadilan bahwa istri juga dapat menggugat cerai suami dengan cara memberikan iwat tadi. Yang kedua adalah untuk menghindari bahaya, yaitu ketika terjadi pertengkaran hebat dan menimbulkan gejolak dalam hubungan perkawinan, maka keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga
khuluk itu diperbolehkan. Jadi ketika seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika sudah mentok banget itu maka boleh menjatuhkan khuluk. Ketiga adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum Allah dalam kehidupan suami istri akibat kebencian istri terhadap jeleknya akhlak, agama ataupun fisik sang suami. Yang terakhir adalah hikmah yang terakhir, yaitu untuk menolak bahaya. Nah, maksudnya adalah perpecahan suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami istri. Jadi khuluk itu dapat diberikan istri kepada suami itu ditakutkannya jika mempertahankan perkawinan, maka suami dapat berlaku kasar ataupun bisa memukuli istrinya dan hal yang lainnya yang mana itu melanggar syarat-syarat dalam kehidupan suami istri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan itu datang dari Allah dan kekurangan itu berasal dari kita sebagai manusia. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam presentasi saya masih banyak kekurangan dan masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.